Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu, apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Beno Arif. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya amati di media sosial maupun di pemberitaan-pemberitaan ini sampai sekarang, mulai kemarin sampai hari ini, berita tentang keputusan Presiden Prabowo mengembalikan 4 pulau milik Aceh kembali ke Aceh, gitu, yang sebelumnya diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara. Itu masih mendominasi di percakapan di media sosial maupun pemberitaan di media. Dan secara umum ini menjadikan Pak Prabowo pahlawan, memuji keputusan Pak Prabowo sebagai pahlawan, dan keputusan Pak Prabowo itu disambut sangat baik, bukan hanya di kalangan netizen, tapi juga, dan netizen ini bukan hanya netizen warga eh, Aceh saja loh, netizen Sumatera Utara, netizen di seluruh Indonesia kebanyakan juga menyambut baik dan memberi dukungan keputusan itu. Dan yang terjadi justru malah kemudian akun media sosial Bobi dan juga ini Menteri Dalam Negeri itu diserbu rame-rame oleh netizen. Mereka tampaknya tidak cukup puas hanya dengan pulau itu dikembalikan, tapi harus ada tindakan yang tegas terhadap Tito Karnavian dan Bobi Nasution. Yang mendesak agar keduanya mengundurkan diri, dan juga netizen ini memberi support agar ini geng Solo ini disikat saja gitu. Jadi mereka menyebutnya rupanya Tito dan Bobi ini sebagai geng Solo ya, karena kalau Bobi jelas dia menantunya Pak Joko Widodo, sementara Pak Tito ya memang ini dikenal sebagai orang yang cukup dekat, sangat dekat bahkan dengan Pak Jokowi, dan di eranya Pak Jokowi dia dipilih menjadi Kapolri, kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Tapi di luar itu sebenarnya ada yang sedikit luput ya, mungkin karena memang media publik itu fokus itu dan euforianya itu terhadap keputusan Presiden yang mengembalikan pulau itu menjadi milik Aceh, 4 pulau itu menjadi milik Aceh. Tetapi sebenarnya ada juga satu pernyataan dari Bobi yang sangat menarik, karena dia minta agar warga Sumatera Utara ini tidak terhasut dan jangan mau jadi bahan gorengan. Dan kemudian satu lagi, ini yang menurut saya juga sangat menarik, dia minta agar laporan-laporan dari warga Sumut terhadap warga Aceh itu dihentikan. Ini tentu maksudnya adalah berkaitan dengan ada seorang netizen Aceh yang dilaporkan oleh para relawan Bobi Nasution ke Polda Sumatera Utara karena dianggap ini menghina istri Bobi Nasution, yakni Kahiyang Ayu, ini salah satu putri Pak Jokowi, dan juga menghina Pak Jokowi. Nah, ini rupanya yang diminta oleh Bobi Nasution untuk ya dihentikan atau laporannya itu dicabut. Nah, coba kita simak ya pernyataan dari Bobi. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu, apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang
Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita, Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Gubernur Aceh juga sudah menyampaikan, ini masih masuk wilayah NKRI, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Oleh karena itu hari ini persoalan tentang 4 wilayah atau 4 pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik, dengan bijak, dan dengan cepat. Terima kasih, mungkin ini bisa kami sampaikan. Ada 2 soal tadi yang disampaikan oleh Bobi. Warga Sumut jangan terhasut, jangan mau jadi bahan gorengan. Yang kedua soal tadi itu pencabutan laporan itu, menghentikan laporan itu. Saya kira kalau kita lihat di media sosial pernyataan Bobi bahwa warga Sumatera Utara itu jangan terhasut, saya kok nggak lihat ya ada yang terhasut. Benar sih ada relawan-relawan dari Bobi yang melaporkan ke Polda Sumatera Utara, tapi itu berkaitan karena penghinaannya ya, bukan soal pulaunya. Tapi kalau yang terjadi justru seperti saya katakan tadi, banyak sekali warga Sumatera Utara itu yang juga mendukung ini klaim atau keputusan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Aceh Singkil serta warga Aceh yang menuntut agar itu dikembalikan. Bahkan ini misalnya saya membaca juga ada seorang warga Sumut yang tadi kebetulan dia tinggal di Aceh, dia juga malah menyindir Bobi yang diminta urusan begal aja belum beres, katanya kok kemudian masih mau mengambil alih pulau milik Aceh gitu. Banyak ini yang bersuara semacam itu ya, kalau kita amati di media sosial, termasuk juga di konten-konten di Hersubunawain, itu komentarnya yang mereka menyatakan sebagai warga Sumut misalnya gitu, mereka mendukung keputusan Presiden Prabowo. Jadi Pak Bobi nggak perlu khawatir dalam soal ini, tidak mungkin, bukan tidak mungkin, saya melihat tidak ada warga Sumut yang terhasut gitu. Dan kalau kemudian kemarin ada kekhawatiran nanti menimbulkan konflik horizontal, misalnya kalau ada mobil plat BL, ini plat BL-nya adalah nomor dari Aceh yang datang ke Sumatera Utara, kemudian itu katakanlah diserbu oleh warga Sumatera Utara. Sebaliknya juga kalau ada plat BK, ini platnya Sumatera Utara yang masuk ke wilayah Aceh, itu nanti diserbu juga oleh orang Aceh, karena kata Bobi banyak sekali warga Aceh yang ada di Sumatera Utara, sebaliknya juga banyak warga Sumatera Utara yang ada di Aceh. Saya kira soal bahwa mereka ini banyak warga Aceh di Sumatera Utara, saya kira betul, dan memang faktanya lebih banyak orang, saya kira lebih banyak orang Aceh yang mondar-mandir ke Sumatera Utara ketimbang orang Sumatera Utara yang mondar-mandir ke Aceh. Tapi bahwa kemudian mereka sampai kemudian menyerbu warga, saling serang gitu antara warga Aceh dan warga Sumut, itu nggak perlu dikhawatirkan, karena kalau kita amati komentar-komentar di media sosial dan juga di media secara umum, yang kemarahan warga Aceh itu bukan kepada warga Sumatera Utara, lebih kepada Bobi Nasution ya, sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan juga ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan kemudian ini mungkin karena dikaitkan Bobi sebagai menantu dari Pak Jokowi, jadi ya kemarahan mereka kepada Pak Jokowi itu disebut geng Solo gitu. Apalagi kan dari penjelasan Menko Yusril Issawahendra, Menko Hukum, Imigrasi, dan kemudian juga pemasyarakatan, itu ini penomoran pulau itu sebenarnya yang disebutnya seperti itu sebenarnya itu adalah usulan dari Sumatera Utara. Jadi ini jelas dari usulan Bobi, dan tapi anehnya kenapa kemudian karena penamaan nomor itu, penomoran pulau-pulau itu kok kemudian disebut oleh Tito itu sebagai bahwa pulau itu diserahkan kepada Sumatera Utara, karena itu dia kemudian meminta silahkan kalau nggak puas, ada warga Aceh dan Pemprov Aceh yang tidak puas ya mengajukan gugatan ke PT UN. Inilah yang menurut Yusril yang jadi penyebab kemudian situasinya jadi kacau, dan Yusril menuding itu adalah kesalahan dari Tito Karnavian. Pernyataan Yusril itu disampaikan pada hari Selasa kemarin ya, ketika pada hari yang sama ketika Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk mengembalikan itu ke Aceh. Jadi artinya memang terlihat tidak ada koordinasi yang cukup baik di kalangan menteri kabinet ini, dan atau sebenarnya harusnya terjadi koordinasi yang baik, tapi karena
komandannya beda. Ini kan banyak sekali orang-orangnya Pak Jokowi yang masih ada di pemerintahan, yang mereka kan ada yang secara terbuka menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya, masih presidennya. Orang seperti Menteri Kelautan misalnya jelas menyatakan seperti itu, yakni Sakti Wahyu Trenggono, dan juga Menteri Kesehatan ketika Lebaran lalu itu silaturahmi kepada Pak Jokowi ke Solo, kan mereka menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya. Jadi ya ini mereka memang mendua loyalitasnya, dan saya kira banyak di kabinetnya Pak Prabowo sekarang itu. Makanya kemudian netizen meminta agar Pak Prabowo berani sikat itu gitu ya. Nah, soal yang tadi, yang soal warga Aceh yang menghina itu, memang itu ada. Dan saya termasuk yang juga tidak sepakat kalau kemudian ini masalah sengketa pulau ini kemudian dibawa-bawa ranah menjadi ranah pribadi. Tetapi kalau kita mau berempati mungkin kepada warga Aceh yang mungkin mereka saking marahnya gitu, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri melampiaskan kemarahannya itu melalui media sosial. Dan kalau kita simak pada waktu itu kan kemarahan ini dipicu oleh kedatangan dari Bobi Nasution ke Banda Aceh untuk menemui Muzakir Manaf, Gubernur Aceh yang biasa dipanggil juga Mu'alem ini, dan kemudian menawarkan kerjasama pengelolaan pulau itu ya, kolaborasi untuk mengelola pulau-pulau itu kalau ada potensinya dikelola bersama, termasuk kalau ada potensi migasnya. Nah ini yang saya kira membuat orang Aceh itu marah, dan kemudian ada yang membuat video sampai berkata kasar gitu. Kenapa? Karena dengan mengajak untuk mengelola itu kan berarti Bobi Nasution merasa ini udah hak gua loh ya, dan gua datang berbaik hati untuk menawarkan kerjasama, dan untungnya itu kemudian juga ditolak oleh Muzakir Manaf. Nah, itulah kemudian video tadi beredar sangat luas, seperti saya sebut. Saya terkejut, dan saya juga tadinya merasa nggak pantas lah kalau itu ditayangkan gitu di konten di channel saya. Tapi kan kemudian kita tahu itu diunggah oleh Bobi Nasution di akun Instagramnya, dan kemudian dia waktu itu memberikan narasi ini kayaknya dibikin apa ya, kayak yang cocok ini, gitu ya. Kalimatnya saya lupa persisnya, tapi kira-kira dia minta komentar dari para netizen, ini orang seperti ini bagusnya diapain sih gitu. Jadi secara tidak langsung dia ingin mendapat dukungan dari netizen atau setidaknya dari warga Sumatera Utara. Dia menanyakan ini kayak dibikin apa nih orang seperti ini, mau dibuat apa orang seperti ini gitu. Tapi yang mengejutkan ternyata komentar-komentarnya kan pada waktu itu benar-benar jauh dari yang diharapkan oleh Bobi Nasution, karena banyak sekali yang justru membenarkan sikap itu. Karena analoginya itu dia dari kemarahan dia karena merasa bahwa belum kok sudah, ini kan pulau itu dia menganalogikan itu sebagai istri gitu ya, yang kemudian diambil alih oleh orang lain, kita belum sepakat, dan kemudian kok tiba-tiba dia menawarkan kerjasama, melakukan kolaborasi. Itu yang kemudian disampaikan oleh netizen tadi. Dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif, Bobby, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu goblok, nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi kan? Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi itu kan? Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak. Kau itu gubernur, ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak mertuamu. Ngerti? Udah, paham? Hah? Kau, istrimu itu ya buat aku ya, boleh ya? 2 bulan ya? Dasar bajingan, PKI kau. Ya memang kalimat tadi itu kasar, tapi ini mungkin karena kemarahan para netizen kemudian mayoritas itu mendukung gitu.
Tapi beda halnya dengan para pendukung dari Bobi Nasution, relawan Bobi Nasution itu jumlahnya puluhan pada waktu itu ya. Mereka kemudian melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Nah, inilah yang kemudian oleh Bobi diminta untuk dihentikan saja laporannya ya, atau bahasa lainnya dicabut. Saya kira keputusan atau instruksi dari Bobi ini bijak lah, walaupun kepada wartawan dia ketika ditanya dia mengaku dia tidak tahu menahu soal laporan itu. Tapi kalau relawan dan kemudian si bosnya ini menyatakan agar itu dicabut, ya pasti itu laporan itu akan segera dicabut karena memang nggak ada untungnya ya kalau kita bayangkan katakanlah itu laporan itu terus jalan dan kemudian polisi itu memproses itu Polda Sumatera Utara. Karena ada yang juga menyarankan lapornya juga ke Polda Aceh dong karena itu lokus deliktinya itu di Aceh gitu misalnya. Katakanlah misalnya kemudian mereka tetap ngotot melaporkan itu dan polisi kemudian ini kan menempatkan polisi dalam situasi yang serba salah ya gitu. Tidak lanjuti itu adalah laporan dan faktanya memang itu saya kira mungkin dengan mudah kita menyebut itu masuk ada unsur penghinaan. Tapi kalau ditindaklanjuti juga jadi masalah. Saya kira sebenarnya lebih mudah buat polisi menolaknya dengan alasan ya kalau penghinaan semacam ini deliknya delik aduan. Jadi mereka yang merasa dihina yang harus melaporkan dalam hal ini ya istri Bobi, Kahiyang Ayu atau Pak Jokowi. Jadi kalau ini diteruskan polisi mungkin dengan mudah juga menolak itu laporan itu karena ya dia para relawan itu tidak punya legal standing untuk melaporkan itu. Tapi katakanlah kalau misalnya karena desakan yang sangat kuat dan polisi harus melakukan tindakan itu kan akan menjadi blunder baru dan ini justru menurut saya yang akan membuat jadi persoalan akan menambah luka yang sangat dalam dari warga Aceh sekarang pun meskipun mereka sudah senang cukup puas bahagia dengan keputusan presiden tapi saya kira mereka belum sepenuhnya gitu ya memaafkan Bobi yang dianggap punya rencana untuk mengambil alih secara paksa atau bukan secara paksa lah ini secara legal dengan kekuatan legal dia dengan lobby dia di pemerintahan pusat mengambil alih pulau itu. Ini yang saya kira sampai sekarang pun pasti masih ada kemarahan dari warga Aceh. Nah kalau Bobi kemudian menyatakan seperti itu seenggak-enggaknya kan ini akan menurunkan tensi kemarahan itu karena dengan begitu ya Bobi kelihatannya ini sudah legowo gitu dan dia nggak memperpanjang persoalan. Dan saya kira itu memang jalan yang terbaik yang sebaiknya memang diambil alih oleh Bobi dan akan sangat bagus ini kalau para relawannya ini kemudian menyatakan mencabut laporannya itu. Dengan cara begitu memang tensinya itu akan menjadi turun dan mungkin perlu dipikirkan membuat event-event tertentu ya yang menunjukkan bahwa Bobi dan Mualim itu sudah move on gitu nggak ada persoalan dan ini kalau kemudian para pimpinannya move on kan pasti yang di bawah juga akan move on terutama yang dari warga Aceh. Sekali lagi kalau warga Sumatera Utara saya nggak khawatir warga Sumatera Utara sebenarnya nggak terlalu berkepentingan buat mereka itu 4 pulau itu mau masuk Sumatera Utara atau tidak karena buat mereka yang penting sekarang bagaimana Bobi itu jadi gubernur ya bekerja dengan baik lah. Banyak sekali persoalan-persoalan di Sumatera Utara, maksud saya yang sampai sekarang belum dibenahi oleh Bobi ya. Tadi itu ada seorang perempuan dari Aceh, dari Sumatera Utara yang tinggal di Aceh yang dia bersoal soal begal yang harusnya dibereskan dulu oleh Bobi. Jangan ngurusin 4 pulau itu. Sementara bagi warga Aceh itu bukan hanya sekedar pulau, bukan hanya fisiknya pulau, tapi itu adalah kehormatan harga diri dari rakyat Aceh. Saya Herzman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.